Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la isani syukru ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Baik, ahlan wa sahlan fi darsi al-lugha al-arabiyyah wa nuwassil fi ma darasna fi ma madha. Kita lanjutkan pembahasan yang telah lalu, yaitu masih dalam pembahasan fi'il berdasarkan jumlah hurufnya dan juga objeknya. Baik, kemarin sudah dua kali chapter ya, kita bahas pembahasan ini ya, yaitu kita sudah membahas kemarin tentang bagan dan pembagian fi'il berdasarkan jumlah hurufnya ya. Yang dimana kalau dari segi huruf aslinya itu terbagi dua saja, sulasi dan rubai ya. Yang jumlah huruf aslinya 3 dan jumlah huruf aslinya 4 ya. Kemudian kalau berdasarkan huruf asli dan tambahannya ya, karena ada yang ditambah 1 huruf, ditambah 2 huruf, ditambah 3 huruf, maka terbagi menjadi sulasi, rubai ya, yang jumlah hurufnya 4 ya, khumasi jumlah hurufnya 5, sudasi yang jumlah hurufnya 6 ya. Jadi terbagi menjadi 4 macam kalau fi'il berdasarkan jumlah hurufnya, huruf aslinya dan huruf tambahannya. Dan kemarin kita sudah mempelajari sampai ke mazid biharfin ya, dan juga fungsinya ya. Huruf sulasi tapi yang ditambah 1 huruf atau fi'il rubai ya, fi'il rubai ya, dimana tambahannya itu fungsinya apa ya, seperti wazan af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan di kesempatan hari ini fi'il sulasi mazid biharfaini atau fi'il khumasi ya, fi'il yang khumasi ya. Jadi di sini ada nomor 10 sampai 14 ini ya. Ada wazinnya, ada 5 wazan. Ifta'ala yafta'ilu, ifta'il, infa'ala yanfa'ilu, infa'il, tafa'ala yatafa'alu, tafa'al, tafa'ala yatafa'alu, tafa'al, if'ala yaf'alu, if'ala ya. Keempat wazin ini ya. Jadi ini bukan untuk dihafalkan ya. Wazin-wazinnya ini ya bagus kalau antum semua hafal ya, bisa hafal enggak ya, tapi Ustaz enggak menuntut itu, tapi antum harus tahu suatu fi'il itu ya, bentuk wazinnya apa ya. Bentuk wazin dari suatu fi'il itu apa ya. Contohnya nanti kita akan bahas sambil ke materinya ya. Langsung ke halaman 42 ya. 44. Ya, halaman 44 wazan ifta'ala yafta'ilu ya. Baik ya. Fungsi yang pertama yaitu menjadikan fi'il muta'addi menjadi lazim. Fi'il muta'addi itu apa? Ya sudah kita bahas kemarin, fi'il yang membutuhkan objek ya. Jadi membutuhkan objek. Kalau fi'il lazim itu tidak membutuhkan objek ya. Jadi awalnya butuh objek, menjadi tidak butuh objek. Contohnya di sini yaitu kata ijtama'a. Ijtama'a yajtami'u ijtami' ya. Artinya berkumpul ya. Contoh di Al-Qur'an la inistama'atil insu wal jinnu ya. Ya. Sungguh ketika berkumpul ya bangsa jin dan bangsa manusia dan jin ya untuk mendatangkan Al-Qur'an, maka tidak akan bisa ya walaupun mereka bersatu ya. Nah, jadi ijtama'a di sini asal katanya apa? Jama'a, mengumpulkan ya. Jama'a mengumpulkan, ditambahin ifta'ala, ditambahin alif di awal, kemudian tak di tengah, jadi tambahannya 2 huruf, menjadikan fiilnya berubah artinya, tambah arti ya. Awalnya butuh objek, jadi tidak butuh objek ya.
istama'a ya. Baik, yang kedua fungsi yang kedua menyangatkan. Contohnya istama'a ya. Mendengar dengan seksama artinya. Contohnya ya di Al-Qur'an annahustama'a nafarum minal jinni ya, sungguhnya dia mendengar sekelompok golongan dari jin ya. Nah, asal katanya sami'a mendengar saja ya. Sami'a mendengar, kalau istama'a mendengar dengan seksama ya. Baik, ya, ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, fungsi yang ketiga saling melakukan antara dua orang atau lebih ya. Contohnya ikhtasoma, saling bertengkar. Hadani khosmani ikhtasomu ya. Ini adalah dua orang yang bermusuhan dan saling bertengkar ya. Asal katanya ini enggak tertulis ya, kelewatan khosoma ya. Khosoma itu menengkarkan ya. Bertengkar ya. Tapi ikhtasoma saling bertengkar ya. Kalau khosoma bertengkar saja, kalau ikhtasoma saling bertengkar. Baik ya. Jadi ini 3 fungsi tambahan wazan ifta'ala yafta'ilu. Ditambahin alif di awal, tak di tengah-tengah. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari wazan infa'ala yanfa'ilu ya. Yang cuma ada 2 fungsi ya. Yang pertama menjadikan fi'il muta'addi ya. Yang dia itu awalnya butuh objek menjadi tidak butuh objek atau dengan menjadi fi'il lazim ya. Contoh inqalaba berbalik, artinya berbalik. Contoh Al-Qur'annya inqalabtum ala aqabikum, kalian berbalik ke belakang. Asal katanya qalaba itu membalikkan. Kalau inqalaba berbalik. Kemudian memunculkan makna baru ya. Fungsi yang kedua memunculkan makna baru. Ini cuma ada fiilnya ini, inkadara berjatuhan. Wa idzan nujumun kadarat ya. Dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Baik, ini 2 fungsi wazan infa'ala yanfa'ilu ya. Jadi antum dari 2 ini paling tidak antum mengerti umpamanya ya, inqalaba wazannya apa? Infa'ala ya. Ya, kalau nanti sebagian ya keluar fungsi-fungsinya mungkin akan keluar ya, sebagian ya. Tapi yang paling penting itu tahu wazannya ya, tahu tambahannya apa ya. Di sini tambahannya infa'ala alif nun ya. Inqalaba tambahnya alif nun, kata aslinya qalaba ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya wazan tafa'ala yatafa'alu ya. Tafa'ala yatafa'alu mempunyai 3 fungsi. Menjadikan fi'il muta'addi menjadi lazim. Yang selanjutnya memunculkan makna baru dan menjadi sesuatu. Yang pertama menjadikan fi'il muta'addi menjadi lazim ya, seperti tadi ya. Awalnya butuh objek menjadi tidak butuh objek ya. Contohnya tabayyana, jelas. Tabayyana artinya jelas. Contoh di Al-Qur'an qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy ya. Sungguh telah jelas ya mana jalan yang lurus dari jalan yang bengkok ya. Petunjuk telah jelas penunjuk dengan kesesatan ya. Asal katanya bayana itu artinya menjelaskan ya. Tabayyana jelas, bayyana menjelaskan. Kemudian ini contoh yang lain juga ada ya, selain tabayyana, ta'allama. Ta'allama itu belajar. Kalau allama mengajar, ta'allama belajar ya.
Kemudian memunculkan makna baru, takallama, ya, berbicara. La takallamu nafsun illa biidnih, dan tidak ada orang yang berbicara seorang pun kecuali dengan izinnya, izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Asal katanya kallama, membicarakan, ya, atau menyampaikan, ya. Kemudian menjadi sesuatu, tazawwaja, menikah, ya. Asalnya zawwaja, menikahkan, tazawwaja, menjadi sesuatu, menikah, ya. Sebenarnya ini maknanya agak mirip-mirip, ya, tiga hal ini, ya. Enggak terlalu berbeda, ya. Agak lebih tepatnya itu yang fungsi pertama itu, ya, menjadikan fi'il muta'addi menjadi lazim. Hampir semuanya seperti itu, ya. Nah, ini salah satu, ya, kemudahan di bahasa Arab, ya, terhadap suatu kosakata satu, ya, terutama fi'il, ya, kata kerja satu dengan kata kerja yang lain itu sangat mirip, ya. Perubahannya itu mirip, ya. Contoh tadi, ya, bahwa dalam bahasa Arab itu kalau ada kata kerja yang saling bersangkutan itu bentuknya juga mirip, ya. Contoh alima, ya, alima itu berarti sulasi mujarad, ya. Nah, itu tanpa tambahan, artinya apa? Mengetahui, ya. Kalau alama ditambahin tasdid di tengahnya, itu artinya mengajarkan, memberikan pengetahuan, ya. Kemudian ditambahin lagi ta'allama, belajar, ya. Tinggal ditambahin seperti itu, sudah artinya itu asalnya itu satu, ya. Beda dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Seperti bahasa Inggris, ya, itu beda sekali, ya. Seperti alima, tahu, ya, bahasa Inggrisnya apa? Know. Kemudian alama, mengajarkan, itu bahasa Inggrisnya apa? Teaching, ya, teach, ya. Kemudian belajar, ta'allama, ya. Bahasa Arabnya ta'allama, kalau bahasa Inggrisnya study, ya. Nah, itu beda apa? Katanya itu masing-masing bentuknya itu jauh sekali, ya. Dari susunan hurufnya itu jauh sekali, ya. Tapi bahasa Arab ya mirip-mirip, ya. Baik, kita lanjutkan. Wazin selanjutnya tafa'ala, ya, tafa'alu, fungsinya saling melakukan antara dua orang atau lebih. Contohnya taqatala, saling berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, ya. Ada segolongan yang saling berperang di jalan Allah, ya. Asal katanya qatala, memerangi, ya. Jadi saling melakukan. Kemudian fungsi kedua menyangatkan. Ta'ala, sangat tinggi. Ta'ala amma yusyrikun, ya. Sangat tinggi, Allah itu sangat tinggi, ya. Lebih tinggi apa? Allah itu maha suci, maha tinggi apa yang mereka bicara, mereka apa sekutukan. Kemudian menjadikan fi'il muta'addi menjadi lazim, tanawala, dapat atau sampai, nggak ada di Al-Quran, ya. Asal katanya nawala, menyampaikan, ya. Nawala, menyampaikan, tanawala, dapat atau sampai, ya. Kemudian berpura-pura, ini juga, ya, menarik. Di wazn tafa'ala ada termasuk wazn digunakan fiilnya berpura-pura. Tajahala contohnya, ya, pura-pura bodoh, ya. Asal katanya jahula, jahila, artinya bodoh, ya. Tajahala, pura-pura bodoh, ya. Ini bisa untuk kata-kata yang lain, ya. Bisa untuk kata-kata yang lain, bukan hanya bodoh, mungkin pura-pura tidur, ya. Tanawama, ya. Nama menjadi tanawama, pura-pura tidur, dan lain sebagainya, ya. Ya, satu lagi, ya, di masih khumasi, ya, yaitu wazan if'ala yuf'al, ya. Ini cuma fungsinya satu, ya, masuk dalam suatu sifat, ya. Ihmarra, memerah, ya. Dan biasanya nggak ada asal katanya, cuma
cuma wazennya itu if'ala, nggak ada asal katanya, fa'alanya nggak ada ya. Tapi dia di aslinya memang sudah seperti itu. Ihmarra, isfarra, izraqqa ya, memerah ya, menguning ya, membiru dan lain sebagainya. Baik, itu ya khumasi ya. Insyaallah kita akan pelajari ke depan yang sudasi ya. Kita akan pelajari yang sudasi ya, dan mungkin cukup sekian dari kami ya. Nah, silahkan dipelajari. Untuk wajibnya yaitu kita tahu wazan dari suatu fiil ya, taqotala ya. Wazannya apa? Atau polanya itu apa? Tafa'ala ya. Mungkin disebutkan asal katanya qotala ya. Nah, nanti mungkin kalau beberapa soal di ujian mungkin fungsinya apa ya. Demikian ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.